Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan nanti insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tata bahasa Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saat ini kita akan mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari dari bagian yang pertama sampai dengan video yang terakhir. Di mana saat ini kita akan mulai melakukan analisis tata bahasa pada Quran surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebagai review singkat atas progres dari video-video sebelumnya, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan video-video yang menguraikan materi-materi sebagai berikut. Pada bagian pertama, kita telah membahas secara detail tentang jenis kata ism dan jenis kata harf. Pada bagian ini, kita telah menguraikan kaidah-kaidah penting dalam ilmu tata bahasa Arab, yaitu kaidah tentang 4 karakter isim yang terdiri dari status isim, jumlah isim, gender isim, dan identitas isim. Selanjutnya, kita juga telah membahas kata ganti atau dhamir yang terdiri dari kata ganti independen dan kata ganti tidak independen. Kemudian, kita juga telah membahas tentang kata penunjuk atau ismul isyarah. Selanjutnya pada bagian yang kedua, kita telah membahas tentang frase di dalam bahasa Arab, di mana terdapat 5 jenis frase, yaitu frase kepemilikan atau frase idhofah, frase kata sifat atau frase mausuf wa sifah, frase kata depan atau frase jar wa majrur, kemudian frase yang menggunakan harf nasab, dan yang terakhir kita telah membahas frase yang menggunakan kata penunjuk. Pada bagian terakhir, yaitu pada bagian yang ketiga, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membahas secara detail tentang jenis kalimat jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan isim, di mana kita telah membahas dengan terperinci tentang subjek atau mubtada dan juga telah membahas predikat atau khabar. Pada pembahasan materi tersebut, Alhamdulillah kita telah menjabarkan 6 jenis mubtada dan 6 jenis khabar. Selanjutnya pada video ini, insya Allah kita akan mulai pembahasan yang sangat penting dan sangat menarik dan menjadi tujuan utama dari channel ini, yaitu kita akan melakukan pembahasan analisis tata bahasa atau grammatical analysis untuk surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Insya Allah kita akan melakukan pembahasan secara terperinci mulai dari analisis kata, analisis frase, hingga analisis kalimat jumlah ismiyah. Sebagai bahan informasi, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Secara kaidah tata bahasa, surat Al-Fatihah terdiri dari 2 bagian kaidah tata bahasa, yaitu yang pertama, surat Al-Fatihah pada ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat berisi tentang kaidah kata, frase, dan kalimat jumlah ismiyah. Kemudian pada bagian yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh,
berisi kaidah terkait dengan kalimat jumlah fi'liyah. Pada analisis tata bahasa, surat Al-Fatihah pada yang pertama ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang, di mana insya Allah akan dibagi menjadi beberapa video yang membahas detail analisis tata bahasa. Pada video ini, kita akan membahas analisis secara detail surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas, ayat ini merupakan rangkaian 4 kata terdiri dari Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Rahimi. Namun, sejatinya ayat ini disusun dari 5 buah kata, yaitu sebuah harf dan 4 buah isim. Kata-kata tersebut adalah kata bi, kata ismi, kata Allahi, kata Ar-Rahmani, dan kata Ar-Rahimi. Analisis selanjutnya adalah kita akan melakukan analisa terhadap masing-masing kata tersebut. Dan setelah itu kita akan merangkaikan atau mengkaitkan kata-kata tersebut dengan kata-kata yang lain. Karena di dalam Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat bahwa setiap kata yang ada di dalam Al-Quran pasti terikat secara tata bahasa dengan sangat baik antara satu kata dengan kata yang lainnya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah kata bi. Kata bi adalah termasuk dalam jenis harf jar, di mana artinya adalah dengan. Sebagai bahan review dari semua materi yang telah kita pelajari, kata harf adalah kata yang pada saat berdiri sendiri tidak memiliki makna yang lengkap dan memerlukan kata lain sehingga maknanya menjadi lengkap. Dalam bahasa Indonesia, harf jar adalah kata depan. Kaidah harf jar adalah harf jar harus diikuti oleh isem yang berstatus jar atau isem majrur. Jadi, harf jar selalu membentuk frase kata depan atau frase jar wa majrur yang dikaitkan dengan kata selanjutnya. Sebagai bahan pengingat, terdapat 11 harf jar yang ditunjukkan di dalam tabel berikut. Yang pertama adalah bi atau dengan, ta atau demi atau sumpah, ka atau seperti, li atau la artinya untuk, wa artinya demi atau sumpah, kemudian min artinya dari, terus kemudian fi artinya di dalam, an artinya pada atau bahwa, kemudian ala artinya di atas, kemudian hatta artinya sehingga, dan selanjutnya ila artinya ke atau kepada. Penjelasan detail tentang harf jar sudah kita bahas bersama dalam video bab yang ke-7. Pada penjelasan yang sebelumnya, kaidah harf jar harus diikuti dengan ism majrur. Selanjutnya, kata yang mengikuti harf jar bi tentunya harus berupa ism majrur. Dan memang benar, kata setelah bi yaitu kata ismi. Kata ismi ini adalah ism majrur karena berakhiran kasrah. Selanjutnya akan kita analisa kata ismi. Kata ismi berakhiran kasrah. Berarti kata ini ism yang berstatus jar. Kata ismi artinya adalah nama. Kata ini terkait dengan kata sebelumnya yaitu harf jar bi membentuk sebuah frase harf jar bismi yang artinya dengan nama. Analisis adalah kita akan melakukan pemeriksaan apakah kata ismi terkait dengan kata selanjutnya, yaitu kata Allahi. Dari analisis tanda-tanda pada sebuah isim, kata ismi adalah isim yang ringan, di mana kata ini tidak diakhiri dengan akhiran tanwin. Tanda isim lainnya adalah kata ismi tidak diawali dengan alif lam atau tidak diawali dengan al. Menurut kaidah tata bahasa Arab,
Sebuah isim ringan yang tidak diawali dengan alif lam, dia dapat berperan sebagai mudhaf atau kata yang dimiliki di dalam sebuah frase idhofah atau frase kepemilikan. Kaidah ini berlaku jika kata yang mengikuti sebuah mudhaf adalah sebuah isim yang berstatus jar atau isim majrur. Selanjutnya kita akan memeriksa kata yang mengikuti kata ismi, yaitu kata Allahi. Ternyata kata Allahi adalah isim yang berstatus jar karena dia berakhiran kasroh. Jadi kesimpulannya adalah benar bahwa kata ismi adalah berperan sebagai mudhof yang diikuti mudhof ilaihi isim majrur yaitu kata Allahi. Kesimpulan sementara untuk kata ismi adalah kata ismi memiliki dua peran, yaitu peran yang pertama, dia adalah sebagai isim majrur yang mengikuti harf jar, bi, dan membentuk frase bismi. Peran kedua adalah kata ismi juga berperan sebagai mudhof dalam frase idhofah ismi Allahi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kata yang ketiga, yaitu kata Allahi. Kata Allahi adalah kata yang menggambarkan zat Allah Ta'ala. Kata ini disebut juga dengan lafzul jalalah atau lafaz yang mulia. Sebagai pengingat atau sebagai peringatan, pada saat kita menyebutkan lafzul jalalah Allah, kita harus selalu berhati-hati. Misalnya, pada saat kita memberikan pernyataan, kata Allahi adalah jar, tetapi kita hanya menyebutkan dengan Allahi adalah jar. Tentunya ini adalah tidak benar secara akidah agama kita. Karena Allah Ta'ala pastinya bukan jar. Astagfirullah. Baiklah kita lanjutkan. Kata Allahi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti nama atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan proper nouns. Kata Allahi berakhiran kasroh berarti kata ini adalah isim yang berstatus jar atau isim majrur. Jika dikaitkan dengan kata sebelumnya, kata Allahi adalah berperan sebagai mudhof ilaihi pada frase ismi Allahi. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah kata Allahi memiliki kaitan dengan kata yang mengikutinya, yaitu kata Ar-Rahmani. Secara kaidah tata bahasa, kemungkinan kaitan yang dapat terjadi adalah kata Allahi membentuk frase kata sifat dengan kata Ar-Rahmani. Kesimpulan sementara ini diambil karena kata Allahi adalah termasuk dalam jenis kata ganti, di mana menurut kaidah tata bahasa, kata ganti tidak mungkin berperan sebagai mudhof. Berarti kata Allahi dan kata Ar-Rahmani tidak akan membentuk frase idhofah. Sementara itu, kata Allahi juga bukan sebagai harf dan juga bukan sebagai ismul isarah. Jadi, kata Allahi tidak mungkin membentuk frase harf jar, frase harf nasab, dan frase ismul isarah dengan kata Ar-Rahmani. Selanjutnya, kemungkinannya tinggal satu, bahwa kata Allahi mungkin membentuk frase kata sifat dengan kata Ar-Rahmani. Mari kita lanjutkan pembahasan atau analisisnya. Apakah kata Allahi menjadi mausuf atau menjadi kata yang disifati oleh kata Ar-Rahmani? Kaidah frase kata sifat atau mausuf sifah adalah kedua kata harus memiliki 4 properti yang sama. Jadi kita harus memeriksa keempat properti pada kata Allahi dan kata Ar-Rahmani. Analisis propertinya adalah sebagai berikut. Kata Allahi adalah berstatus jar karena berakhiran kasroh. Yang kedua, kata Allahi adalah berjumlah tunggal karena merepresentasikan zat Allah yang maha tunggal.
Yang ketiga, kata Allahi bergender maskulin karena Allah selalu menyebutkan dirinya dalam Al-Quran dengan sebutan huwa. Huwa adalah kata ganti untuk isim tunggal maskulin. Selanjutnya, kata Allahi adalah beridentitas ma'rifah atau sudah dikenali, di mana kita semua sebagai umat Islam pasti sudah mengenal Allah Ta'ala, dan kita juga pasti beriman kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kata dan analisis properti untuk kata Ar-Rahmani. Arti kata Ar-Rahmani adalah Maha Pengasih. Analisis pertama adalah kata Ar-Rahmani adalah kata yang diawali dengan alif lam. Semua kata yang diawali dengan alif lam adalah merupakan isim dan dia berstatus ma'rifah atau sudah dikenali. Analisis yang kedua, kata Ar-Rahmani adalah isim yang berakhiran kasroh, jadi kata ini berstatus jar. Selanjutnya, analisis yang ketiga, kata Ar-Rahmani berjumlah tunggal. Kenapa? Karena kata ini tidak diakhiri dengan akhiran ganda atau akhiran jamak seperti ani, aini, una, atau ina, sebagaimana telah kita pelajari dalam tabel Muslim. Selanjutnya, kata Ar-Rahmani bergender maskulin karena tidak terdapat tanda-tanda feminin seperti akhiran tak marbutoh. Terakhir, kata Ar-Rahmani beridentitas ma'rifah. Sudah kita bahas tadi di awal, yaitu kata ini diawali dengan alif lam. Hasil pemeriksaan antara kata Allahi dan kata Ar-Rahmani menyatakan bahwa keduanya memiliki properti yang sama, yaitu jar, tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Keadaan ini memenuhi syarat pembentukan frase kata sifat. Jadi, rangkaian kata Allahi Ar-Rahmani adalah rangkaian frase kata sifat. Kesimpulannya adalah bahwa kata Allahi memiliki dua peran, yaitu peran pertama, dia sebagai mudhof ilaihi pada frase idhofah ismi Allahi. Dan peran kedua adalah sebagai mausuf atau kata yang disifati pada frase kata sifat Allahi Ar-Rahmani. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis apakah kata Ar-Rahmani memiliki kaitan dengan kata selanjutnya, yaitu kata Ar-Rahimi. Analisisnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan keterkaitan kata antara kata Ar-Rahmani dan kata Ar-Rahimi adalah yang pertama, keduanya membentuk frase idhofah. Yang kedua, keduanya dapat membentuk frase kata sifat. Yang ketiga, keduanya kemungkinan bisa membentuk sebuah kalimat jumlah ismiyah. Mari kita periksa apakah ketiga kemungkinan tersebut bisa sesuai. Pertama, kata Ar-Rahmani diawali dengan alif lam. Berarti dia tidak mungkin berperan sebagai mudhof dalam frase idhofah. Atau kata Ar-Rahmani tidak mungkin membentuk frase idhofah dengan kata Ar-Rahimi. Selanjutnya, dari analisis sebelumnya dinyatakan bahwa kata Ar-Rahmani adalah sifat dari kata Allahi. Kaidahnya adalah kata sifat tidak bisa menjadi mausuf. Jadi, kata Ar-Rahmani tidak mungkin membentuk frase kata sifat dengan kata Ar-Rahimi. Kemungkinan yang terakhir adalah apakah kata Ar-Rahmani sebagai mubtada dalam kalimat jumlah ismiyah? Jawabannya adalah kata Ar-Rahmani bukan sebagai mubtada karena tidak diikuti oleh ism marfu' nakiroh sebagai predikat atau sebagai khabar. Kesimpulannya, kata Ar-Rahmani tidak terkait sama sekali dengan kata yang mengikutinya, yaitu kata Ar-Rahimi. Analisis selanjutnya adalah analisis yang terakhir, yaitu analisis kata
Ar-Rahimi. Berdasarkan pada analisis sebelumnya, bahwa kata Ar-Rahimi tidak terkait dengan kata Ar-Rahmani. Maka kita akan memeriksa apakah kata Ar-Rahimi terkait dengan kata Allahi. Sebagaimana analisis yang telah dilakukan pada kata Ar-Rahmani, kemungkinan keterkaitan kata Ar-Rahimi dengan kata Allahi adalah keterkaitan frase kata sifat. Untuk mengujinya, harus diperiksa 4 properti kata Ar-Rahimi apakah sama dengan properti kata Allahi. Kita lakukan analisisnya. Kata Ar-Rahimi adalah kata yang diawali dengan alif lam, sama dengan kata Ar-Rahmani. Sehingga kata ini termasuk dalam ism dan beridentitas ma'rifah. Selanjutnya, kata Ar-Rahimi dia berakhiran kasroh, jadi dia berstatus jar. Kemudian, kata Ar-Rahimi berjumlah tunggal. Kenapa? Karena kata ini tidak diakhiri dengan akhiran ganda atau jamak, seperti ani, aini, una, atau ina. Selanjutnya, kata Ar-Rahimi bergender maskulin, karena tidak terdapat tanda-tanda feminin seperti akhiran tak marbutoh. Jadi properti kata Ar-Rahimi adalah jar, tunggal, maskulin, ma'rifah. Properti ini sama dengan properti kata Allahi, jar, tunggal, maskulin, ma'rifah. Kesimpulannya adalah kata Ar-Rahimi benar sebagai sifat dari kata Allahi. Jadi ini adalah sifat kedua dari kata Allahi. Kesimpulan selanjutnya adalah berarti kata Allah di dalam ayat ini memiliki 2 sifat, yaitu sifat yang pertama adalah Ar-Rahmani dan sifat yang kedua adalah Ar-Rahimi. Terakhir, kita akan melakukan ikhtisar dari analisis terpadu tata bahasa pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama secara kaidah tata bahasa bukanlah termasuk dalam jenis kalimat, baik kalimat jumlah ismiyah maupun kalimat jumlah fi'liyah. Karena ayat ini dimulai dengan harf jar bi. Selain itu, di dalam analisis kata yang ada di dalam ayat ini tidak terdapat indikasi kalimat jumlah ismiyah. Pada bagian pertama ayat ini terdiri dari frase kata depan atau jar wa majrur bismi yang tersusun dari harf jar bi dan ism majrur ismi yang berarti dengan nama. Selanjutnya, ism majrur ismi terkait dengan lafzul jalalah Allahi dan membentuk frasa idhofah ismi Allahi yang berarti namanya Allah atau nama milik Allah. Selanjutnya, frasa jar majrur bismi dan frasa idhofah ismi Allahi bergabung menjadi rangkaian kata bismillahi yang memiliki makna dengan namanya Allah. Selanjutnya, kata Allahi terkait dengan kata Ar-Rahmani dan membentuk frasa kata sifat yang artinya Allah Maha Pengasih. Kemudian, kata Allahi juga terkait dengan kata Ar-Rahimi sebagai kata terakhir dalam ayat ini dan membentuk frasa kata sifat yang kedua yang berarti Allah yang Maha Penyayang. Jadi, kata Ar-Rahmani menjadi sifat kata Allah yang pertama, dan kata Ar-Rahimi menjadi sifat kata Allahi yang kedua. Kemudian kesimpulan secara tata bahasa, makna ayat pertama surat Al-Fatihah adalah dengan namanya Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Untuk memudahkan dalam memaknai ayat ini, maka penterjemahannya disingkat menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita telah selesai melakukan analisis tata bahasa secara terperinci dan terpadu untuk surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Sekali lagi, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu-satunya surat yang tidak terdapat di dalam kitab lain yang telah Allah Ta'ala turunkan untuk manusia. Alhamdulillah, kami sangat senang bisa menganalisa surat ini. Demikian video ini kami akhiri. Insya Allah, pada video yang akan datang, kita akan membahas dengan detail surat Al-Fatihah ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini, silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan, untuk dapat menjadi perbaikan dan supaya channel ini menjadi lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.